Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Perjalanan tahun liturgi gereja kita kini akan memasuki salah satu masa khususnya, yakni masa Prapaskah. Masa ini sering dikenal juga dengan nama masa tobat, karena selama 40 hari ke depan, kita diajak untuk menyiapkan diri dengan melakukan aneka bentuk pertobatan guna menyambut perayaan Paskah. Adapun tradisi persiapan ini telah mulai dihayati sekitar abad 3 Masehi. Hal ini terbukti dari surat Santo Ireneus kepada Paus Victor pertama yang melukiskan adanya praktik puasa di tengah umat sebagai bentuk pertobatan sebelum perayaan Paskah. Praktik puasa selama 40 hari ini pada akhirnya ditetapkan dalam Konsili Nisea dan Laodikia, lalu dipatuhi sebagai suatu kewajiban oleh seluruh warga gereja universal hingga saat ini. Berkenaan dengan masa khusus ini pula, pada hari ini kita mulai membukanya dengan perayaan Rabu Abu. Abu adalah lambang kehinaan, ketidakabadian, dan juga pertobatan. Maka, menandai diri dengan abu di awal masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang hina dan fana, sehingga sudah selayaknya kita mohon pengampunan dari Allah atas segala dosa kita supaya kita bisa selamat. Akan tetapi, saudara dan saudariku seiman, sekadar berkata ampun tanpa berbuat sesuatu, ternyata belum cukup memberi bukti nyata bahwa kita mau bertobat. Atas dasar ini, pada hari ini, lewat perikop Injil, Matius bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 18, gereja menegaskan kepada kita beberapa praktik kesalehan yang bisa dilakukan, yakni pertama, bersedekah. Pada dasarnya, bersedekah adalah suatu tindakan berbagi. Sedekah dapat dilakukan bukan hanya di saat kita memiliki kelebihan akan sesuatu, tetapi sedekah juga dapat dilakukan kapanpun, bahkan di saat kita berkekurangan. Alasannya karena yang menjadi fokus utama di balik setiap sedekah bukan pada seberapa banyak sesuatu yang ingin dibagikan, tetapi pada dorongan hati untuk memberi secara tulus tanpa pamrih. Maka tujuan pertobatan ini sebenarnya bukan hanya demi kebaikan diri kita sendiri, tetapi kita juga diminta untuk memperhatikan kebaikan sesama yang ada di sekitar kita. Karena bertobat itu selalu punya aspek sosial. Dengan bersedekah, kita dapat mewujudkan tujuan pertobatan ini. Sehingga tidak heran jika bersedekah harus dihayati secara serius selama masa Prapaskah ini. Kedua, berdoa. Seperti yang kita ketahui bahwa bertobat berarti kembali memperbaiki relasi kita dengan Allah yang sempat dirusak oleh dosa. Dosa yang merusak relasi ini ternyata juga mengacau balaukan komunikasi kita dengan Allah dalam doa-doa yang kita lakukan selama ini.
entah disadari atau tidak, saat berdoa seringkali kita hanya berbicara dan menuntut banyak hal dari Allah tanpa pernah sedikit pun mau mendengarkan kehendaknya bagi diri kita. Kita mengintimidasi Allah dengan berkata bahwa kita hanya akan percaya kepadanya jika permohonan kita dikabulkan olehnya. Maka selama masa Prapaskah ini, kita diminta untuk lebih giat lagi memperbaiki cara berdoa kita. Sebagai suatu bentuk komunikasi, doa itu baik asalkan berimbang antara berbicara dan mendengar. Ketiga, berpuasa. Puasa dan juga pantang adalah praktik kesalehan yang paling khas dilakukan pada masa Prapaskah ini. Puasa tidak bisa disamakan dengan diet, karena puasa adalah suatu bentuk penyangkalan diri yang mau mengarahkan kita untuk ambil bagian dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib demi keselamatan manusia. Dengan berpuasa, kita mau membebaskan diri kita dari segala bentuk ketergantungan jasmani dan kelekatan duniawi. Sehingga perlahan-lahan kita kembali sadar bahwa cuma Allah yang menjadi pokok harapan kita dan jaminan sukacita abadi. Puasa memurnikan iman kita kepada Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, mari melalui masa Prapaskah ini dengan tidak pernah jemu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Lakukanlah semuanya itu dengan rendah hati dan jangan dijadikan sebagai ajang unjuk kesalehan. Bapa di surga lebih menyukai yang tersembunyi daripada pameran diri kita. Sehingga hayatilah semuanya itu bukan untuk mendapat pujian, tetapi demi kemurnian hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian.